لبيك Rahmat apakah yang diberikan Tuhan kepada Habib sampai bisa melakukan tawaf? Menanggunin haji. Benar, enggak. Tuhan memberikan tangan dan kaki yang memungkinkan Habib untuk jalan dan melempar batu. Manusia tidak seperti ubur-ubur memiliki tulang sebagai penyusun tubuhnya. Berbicara tentang tangan, ada banyak tulang yang menyusunnya. Namun, sebelum membahas itu lebih dalam, mari kita belajar tentang dasar-dasar anatomi. Halo, jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara mempelajari anatomi dengan mudah. Yang pertama adalah kita harus mengetahui posisi tubuh anatomi yang benar. Seperti pada gambar di samping ini, kita mengetahui bahwa posisi anatomi yang benar adalah menghadap seperti saya ini kepada kalian, dan telapak tangan menghadap ke kalian juga. Dengan sudut pandang saya, berarti kanan saya adalah kiri kalian, dan kiri saya adalah kanan kalian. Jadi, menggunakan sudut pandang dari gambar dan bukan dari pembaca. Selain itu, kita juga harus mengetahui istilah anatomi posisi atau anatomi letak. Apa sih anatomi posisi atau anatomi letak tersebut? Anatomi posisi adalah sebagai berikut. Terdapat 7 pasang atau sekitar 14 istilah yang harus kalian hafal. Terdapat beberapa cara agar kalian mudah atau cepat menghafalnya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara mnemonik atau akrostik. Akrostik adalah cara menggunakan 1 atau 2 huruf dari apa yang kita hafalkan tadi. Semisal, kita ingin menghafalkan anterior, posterior. Anterior itu di mana sih? Dan posterior itu di mana? Jadi kita bisa menggunakan sebuah kalimat yang mungkin lucu atau tidak masuk akal atau sedikit memaksakan. Tidak apa-apa, karena yang penting adalah kata atau kalimat tersebut mudah kalian ingat. Dan contohnya adalah tukang pos lewat di depan tante. Jadi untuk tukang pos, kang adalah belakang, pos adalah posterior, lewat di depan tante. Depan artinya depan, tante kita ambil antenya yaitu anterior. Bagaimana? Mudah bukan? Dan jika kalian masih tidak hafal apa arti dari istilah tersebut, kalian bisa menggunakan teknik satu ini. Semisal kalian mengerti profundal dan superficial, tapi kalian lupa profundal itu apa dan superficial itu apa. Caranya mudah, yaitu profundal, ambil dalnya. Dal berarti dalam. Lalu superficial, fasial di muka, di permukaan. Berarti superficial ada di permukaan. Kesimpulannya adalah profundal yaitu lebih dalam dan superficial lebih ke permukaan. Selain itu, kalian bisa mengambil satu dari pasangan itu dan satu pasangan lain adalah lawan dari pasangan ini. Istilah superior dan inferior. Ingat-ingat saja, Superman terbang ke atas. Berarti pasangannya inferior adalah lawan dari superior, yaitu bawah. Ya, bagaimana? Mudah bukan? Seperti yang bisa dilihat di sini, ada rangka aksial yang terhubung dengan ekstremitas atas dengan bantuan sendi yang ada di ujung medial tulang klavikula yang namanya sternoklavikular. Si sendi ini nih yang memungkinkan si Habib untuk melempar jumroh. Ngomong-ngomong tentang klavikula, tulang ini merupakan bagian dari rangka apendikular. Yap, rangka apendikular tersusun atas tulang-tulang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Apendikular dapat dibagi menjadi 2 bagian, superior, inferior. Pertama-tama, mari kita lihat rangka apendikular superior. Seperti yang saya sebutkan tadi, rangka ini tersusun atas banyak tulang. Dari klavikula yang menempel pada sternum, lalu skapula yang bentuknya datar, lalu pada bagian tulang skapula ini ada rongga yang namanya glenoid fossa, di mana tulang panjang bernama humerus bisa menempel untuk membentuk sendi glenohumeral. Lalu ada 2 tulang panjang bernama radius dan ulna menempel pada humerus membentuk sendi siku. Nah, di sini radius lateral dari ulna dan ulna medial. Nah, 2 tulang ini menempel pada karpal yang berjumlah 8. Lalu karpal menempel pada metakarpal
di mana memungkinkan untuk artikulasi dengan tulang-tulang kecil yang bernama falanges. Nah, artikulasi ini yang membentuk sendi-sendi jari kita, memungkinkan kita untuk melakukan gerakan fleksi ketika ingin memegang sebuah benda. Mnemonic time. Sekarang Pak Radina mencakar kapal di kelas virtual Humaniora. Sekarang skapula, Pak Falanges, Radina, radius, ulna, mencakar kapal, metakarpal dan karpal di kelas virtual clavikula Humaniora, humerus. Ada satu cara lagi yang kami tawarkan untuk menghafalkan nama-nama tulang tadi, yaitu dengan lagu. Terdapat alat gerak, salah satunya tangan. Tulang tangan itu dibagi jadi 8. Clavikula selangkah, scapula belikat, humerus tuangan atas, radius pengumpul, metakarpal telapak, ulna hasta. Lah, pergelangan tangan itu namanya karpal. Lah, jari-jari tangan itu falanges. sekian video penjelasan tentang nama-nama tulang ekstremitas atas dari kami. Semoga bermanfaat and bye.